lanjut lagi ya teman-teman. Nah, jadi setelah Fandi meninggal kurang lebih setahun ya, istrinya Lucy ini ketangkep karena masalah penggunaan obat-obat terlarang. Di situ baru saya tahulah ya ternyata seperti apa si Lucy ini sebenarnya. Ternyata selama menikah itu dia juga, sebelum menikah dia juga udah seorang pengguna obat-obat terlarang. Sayangnya Fandi nggak tahu gitu. Antara tahu dengan tidak lah. Karena Fandi ini seperti dicekokin. Seperti didukunin teman-teman ya. Udah berubah. Bisa loh si Fandi itu ngatain atau memaki kakaknya dengan kata-kata dari kebun binatang. Itu kakaknya marah, si Randy itu marah kepada Fandi. Karena Fandi itu ngomong, itu lagi sakit teman-teman. Udah sakit tuh, tapi belum sampai koma. Jadi menjelang sakitnya itu koma. Kayaknya tante Tanti datang itu diusir sama istrinya, dia marah. Dia bela istrinya. Jadi si Fandi itu bela si Lucy. Sekalipun si Lucy itu sudah mengusir tante Tantri dari rumah. Kan dia berkunjung sering saya bilang ya. Nah, kakaknya Fandi ini nggak terima dong dengan cerita itu. Dia ngelabrak lah ke sana. Kenapa lu usir mama? Bla 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 bla. Berantem. Akhirnya dia memaki kakaknya si Randy dengan kata-kata kebun binatang. Jadi kan sudah nggak waras ya kalau menurut saya. Udah seperti orang yang dicekokin gitu loh. Jadi dia bukan dirinya sendiri gitu. Dia bukan dirinya sendiri. Dan ketika Fandi meninggal pun itu hartanya banyak habis karena untuk mengurusi atau membiayai si Lucy di penjara, untuk ngebebasin, mobilnya habis, rumahnya habis, ya dijual, apartemennya yang nggak bisa, sampai sekarang sepertinya belum dijual. Kemudian rukonya juga habis, usaha garmennya habis rata dengan tanah. Ya, nah flashback sebentar. Jadi kakaknya Fandi ini setelah ngontrak dia bisa beli rumah di komplek yang sama. Ya. Rumah itu dibeli oleh kakaknya sendiri tanpa 1 rupiah pun uang dari orang tua. Jadi rumah itu dibeli oleh kakaknya si Randy dari hasil kerja kerasnya bekerja. Jadi bukan dari orang tuanya, bukan dari hasil warisan. Yang lucunya ya, mamanya si Lucy itu, si Nani sama bapaknya itu si Lucky, mengatakan bahwa itu rumah cucunya, anaknya Fandi punya hak. Hak dari mana? Dari Hong Kong. Orang itu rumah kakaknya Fandi, si Randy beli sendiri kok. Nggak ada campur uang 1 rupiah pun dari bapak ibunya. Bukan uang warisan. Orang gila. Uang dari peninggalan almarhum Fandi itu udah habis teman-teman. Dan uang sekolah dari Singapura itu di-cut. Karena ternyata perusahaannya tahu uang itu tidak digunakan untuk bayar sekolah. Tapi digunakan untuk uang makan si Lucy selama di penjara. Paham teman-teman? Paham teman-teman, ternyata feeling kakaknya Randy gak suka ketemu dengan si Lucy ini, perempuan pertama kali saat pacaran, benar adanya bahwa perempuan ini gak beres. Kenapa? Terbukti kan? Hancur, uang sekian miliar habis. Sekarang anaknya sekolah dari mana? Terus dia mau maksa kakaknya Fandi Randy untuk membiayain anak-anaknya dia. Ya gak ada urusan. Kakaknya juga punya kehidupan sendiri. Uang sekian banyak dari warisan, kemana habisnya? Lucu ya? Nah, ini setelah kita selidiki ya, kita juga menggunakan istilahnya secara keagamaannya. Kenapa sih, saya sebut kita karena dia keluarga saya ya. Kita juga pihak keluarga akhirnya cari orang yang based on agama ya. Kenapa sih kok si Fandi bisa bersikap seperti itu selama hidupnya dari 2006 setelah dia menikah sampai dia meninggal itu kenapa seperti itu? Ternyata ya didukunin, disantet teman-teman. Santet Fandukun teman-teman ya. Jadi ya ternyata ngeri sekali. Santet itu bisa menghancurkan keluarga, bisa memisahkan hubungan antara ibu dengan anak, orang tua dengan anak, kakak beradik juga bisa terpisah hanya gara-gara santet. Ya, saya sebagai sepupunya tentu sedih banget.
Walaupun cerita itu sudah sekian puluh tahun yang lalu, sekitar sekarang 2025, itu terjadi 2013 yang terakhir setelah dia meninggal, dan seterusnya sampai 2014, ya sekitar sudah 11 tahun yang lalu. Dan I don't give a damn dengan keluarga mereka. Ya, saya sebagai sepupu juga sakit hati dong, itu kan sepupu saya. So I don't care dengan mereka. Jadi teman-teman, yang ingin saya sampaikan di sini atau kesimpulannya adalah, ketika seorang laki-laki menikah, ya tentu dia harus bertanggung jawab sama istrinya. Wajib. Tapi ingat, dia harus tetap hormat kepada ibunya. Ya, jangan lupa, istri juga nggak boleh merasa mertuanya saingan, dan mertua juga nggak boleh merasa menantunya itu saingan. Itu yang betul. Ya. Dalam konteks ini saya tidak membela siapapun, tapi harusnya diperlakukan sesuai dengan ketentuan atau dengan norma agama. Kita laki-laki ketika menikah, kita bertanggung jawab kepada istri kita, tapi jangan lupa, orang tua tetap nomor satu untuk dihormati. Dan pada waktu itu tante-tante juga nggak maksa untuk tinggal di situ, tapi karena diajak sama anaknya, si Fandi. Dan yang kedua, dia merasa ada kejanggalan. Ternyata benar, ya. Akhirnya kan keluarga si Lucy ini, keluarga perempuan ini yang nguasain di situ. Semua tumpuk-numpuk tinggal di situ. Ya, anak beranak tinggal di situ semua. Seakan-akan mereka itu jadi tanggungannya si Fandi. Ya, itu pesan saya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Dan ingat, ketika kita ingin berkeluarga, baik itu laki milih cewek seperti apa, cewek milih cowok seperti apa, ya pilihlah yang benar-benar bibit bebet bobot ya, bibit bebet bobot, itu benar. Jadi jangan sampai nanti menyesal kemudian dan akhirnya keluarga kita hancur, ya. Ya, saya sebagai keluarga, sekali lagi saya ucapkan, saya sampaikan, saya sedih, ya, tapi sudah terjadi, dan ini sudah menjadi kisah buat kehidupannya Fandi, dan sudah tutup buku. Dan terus terang, saya sebagai keluarganya Fandi, sepupunya Fandi, tidak ingin kontak lagi dengan keluarganya si Lucy. I don't care, ya. Sudah tidak ada hubungan, selesai. Itu aja. Oke teman-teman, sekian sudah podcast saya yang pertama di channel saya yang baru, Nofriansah Tales. Semoga kisah tadi bisa menjadi referensi dan pengalaman buat teman-teman semua. Intinya, saya tekankan sekali lagi, Tante Tantri tidak pernah memaksa untuk tinggal sama Fandi. Tapi itu permintaannya Fandi. Dan yang kedua adalah, hormatilah ibumu walaupun kau sudah menikah, buat para laki-laki. Begitu juga dengan perempuan, ya. Ketika kita menikah, istri atau suami ya menjadi tanggung jawab kita, tapi orang tua kita tetap nomor satu. Oke teman-teman, sekian sudah. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, Nofriansah Tales. Nanti kita jumpa lagi di podcast yang lain. Sampai jumpa. Salam.